Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kak Tio di channel Agza Kids. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar lagi seperti biasa, tentunya belajar yang bermanfaat. Emang ada belajar yang gak bermanfaat? Oke, kali ini kita akan membahas tentang mengenal Rasul kita, mengenal Nabi kita, mengenal pahlawan kita. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mau nanya. Iya, mau nanya apa? Emangnya Nabi Muhammad pahlawan kita? Emang kamu baru tahu? Jadi selama ini kamu taunya pahlawan kita itu siapa? Pahlawan kita adalah The Avengers, Hulk, Captain America, Iron Man, dan lain-lain. Adik-adikku, itu adalah film-film yang aslinya nggak ada, yang mustahil. Masa iya ada manusia kurus, manusia yang seorang ilmuwan tiba-tiba bisa kalau dia marah berubah jadi besar? Wah, itu kan nggak mungkin banget ya. Atau ada manusia robot, ya memang kalau manusia robot bisa dibuktikan, bisa diadakan gitu, karena memang penelitian-penelitian ada seperti itu ya. Atau mungkin manusia dewa seperti Thor ya. Wah, dia turun dari langit, wah hebat sekali, bawa palu. Kamu juga punya palu tapi nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa buat nyolokin petir, itu nggak bisa. Itu semua adalah pahlawan-pahlawan yang palsu adik-adik. Nah, kita udah sering kali lupa dengan pahlawan yang sesungguhnya, yang telah menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan agama kita dari kejahiliaan, dari kebodohan. Dari dulu orang-orang nyembah patung, dari dulu orang-orang berpikiran, wah, kalau misalnya kita mau pergi nih, kita harus menerbangin burung dulu. Kalau burungnya pergi ke kanan, berarti hari ini kita akan beruntung. Ayo kita pergi. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, maka anak-anakku, hari ini kita nggak berangkat dulu ya, karena burungnya belok kiri. Takutnya nanti kita akan mendapatkan sial. Nah, itu dia di zaman jahiliyah. Dan Rasulullah datang menyelamatkan kita dari hal-hal kebodohan seperti itu. Dan juga di zaman jahiliyah dulu, itu kalau Rasulullah nggak ada, Masya Allah, orang-orang akan tetap mengubur hidup-hidup anak kecil yang memiliki atau berkelamin perempuan. Jadi zaman dulu itu, zaman jahiliyah, mereka aib kalau punya anak perempuan. Wah, anakku perempuan, maka nanti dia akan menggali kubur anaknya yang masih hidup, masih nangis oe-oe, dikubur hidup-hidup adik-adik. Masya Allah. Kemudian Islam datang, kemudian Rasulullah datang dan menghapus segala kejahiliaan, menghapus segala bentuk kesyirikan. Orang-orang nyembah patung, Rasulullah larang. Dan Allah sendirilah yang telah mengutus nabinya sebagai pahlawan kaum muslimin, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kita termasuk orang-orang Islam, orang-orang muslim, sudah sepatutnya kita harus mengenal tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih beliau? Keturunannya dari mana sih? Atau bagaimana sih cerita simpelnya, biar aku kenal dulu aja deh. Nanti ngedaleminya mungkin di kajian-kajian. Ya, kita langsung aja kenalan ya. Namanya adalah Muhammad. Masya Allah, namanya cuma simpel, satu kata. Jadi kalau di Arab itu nama itu cuma satu kata. Tapi memiliki nama panjang, diambil dari nama ayahnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kita ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, kalau di Arab memang begitu. Jadi caranya membedakan mana Muhammad yang Abdullah, mana Muhammad yang Muhammad Yusuf, mana Muhammad yang lain, itu adalah dilihat dari nasabnya, dari keturunannya. Muhammad Yusuf berbeda dengan Muhammad bin Abdullah, begitu. Nah, Muhammad yang akan kita bahas kali ini adalah Muhammad
bin Abdullah. Muhammad itu adalah anaknya Abdullah. Jadi Nabi Muhammad punya ayah, siapa namanya? Abdullah. Abdullah punya ayah namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah siapa namanya? Hashim. Nah, jadi Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Punya kakek namanya Abdul Muthalib. Punya kakek buyut namanya Hashim. Bukan Hashim, Hashim bersin ya. Tetapi memang namanya Hashim. Ya, kita ulangi. Nabi Muhammad punya ayah siapa namanya? Abdullah. Punya kakek siapa namanya? Abdul Muthalib. Punya kakek buyut siapa namanya? Hashim. Aduh, Kak Agung jadi mau bersin beneran deh jadinya. Ya. Jadi begitu. Dan Hashim ini adalah termasuk dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang sangat mulia, yang sangat bager lah istilahnya, yang paling bagus suku Quraisy itu. Dan suku Quraisy termasuk keturunan Arab. Dan keturunan Arab itu berasal dari Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi asal mulanya Arab itu dari siapa? Dari Nabi Ibrahim yang punya anak, kemudian Hajar dan Ismail ditinggalkan di kota Mekah, lalu mereka punya anak dan keturunan sampai saat ini. Seperti itu adik-adik yang saleh dan saleh. Nah, adik-adik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena waktu itu memang sedang ada di tahun tersebut ada para tentara gajah yang berusaha menyerang Ka'bah. Dan Nabi Muhammad lahir pada tahun tersebut. Sehingga diberikanlah nama tahun gajah. Kemudian Nabi Muhammad hidup sampai berumur 63 tahun. Dan Nabi Muhammad itu lahir di kota Makkah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu asli orang Makkah. Lalu kemudian ketika di kota Makkah sudah banyak yang memusuhi beliau. Karena apa? Karena beliau berdakwah, "Hei kalian orang-orang Makkah, hei kalian paman-pamanku, hei kalian saudara-saudaraku, berimanlah hanya kepada Allah." Lalu penduduk orang-orang kafir Quraisy mereka menolak. "Hei Muhammad, engkau telah merubah ibadah kami yang seharusnya kami mengikuti ayah-ayah kami. Dulu ayah-ayah kami, kakek-kakek kami menyembah patung, engkau malah nyuruh kami menyembah cuma kepada Allah. Sedangkan Tuhan kami banyak." Ya Allah. Tapi adik-adik, orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya, "Siapa Tuhanmu?" maka mereka akan menjawab, "Allah." Siapakah yang menciptakanmu? Mereka akan menjawab, "Allah." Tapi mereka juga yang membuat mereka jatuh kepada bentuk kekafiran dan kesyirikan adalah mereka menyembah juga kepada selain Allah. Walaupun mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kita nggak nyembah patung kok. Kita nggak nyembelih kambing untuk patung, nggak buat patung kok. Tapi kita berdoa kepada mereka agar patung-patung ini nanti menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, gimana ceritanya? Patung aja dicubit nggak nangis? Coba kalau misalnya kita ngeliat patung ya. Ada patung, palanya botak. Coba dijitak. Ih, ada patung, palanya botak. Jitak tak. Apakah nanti dia akan menjawab, anak kecil, jitak-jitak. Tak. Apakah dia akan membalas? Tentu tidak adik-adik. Ingat di zaman Nabi Ibrahim, semua patung dihancurkan. Apakah ada yang mengeles? Tidak kena. Tidak kena. Atau membalas kepada Nabi Ibrahim, "Hiu, dur." Tidak ada. Patung tidak ada yang melawan kepada Nabi Ibrahim. Maka dari itu Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai rasul utusan Allah, yaitu ketika berumur 40 tahun. Ya, ketika berumur 40 tahun Rasulullah dijadikan sebagai nabi sekaligus rasul. Biasanya seorang rasul itu diutus ketika para hamba
ketika para masyarakat sudah banyak yang berbuat keburukan, sudah banyak yang berbuat kejelekan, makanya Allah utus Rasul. Berbeda dengan Nabi. Kalau biasanya kalau Nabi itu masih ada banyak orang-orang baik. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi sekaligus Rasul yang terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad itu bukanlah seorang ayah di antara seseorang di antara kalian, tetapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang Allah utus agar umat-umatnya, agar hamba-hamba Allah menyembah kepada Allah saja, dan dia adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, aku adalah nabi, semalam aku bermimpi ada malaikat menyamar sebagai manusia dan bilang kalau aku itu nabi, jangan percaya, karena Nabi Muhammad itu yang terakhir. Dan Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Udah gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah adik-adik, jadi Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun. Lalu selama 23 tahun beliau berdakwah menjadi seorang nabi dan rasul. Dan beliau wafat ketika berumur 63 tahun di Madinah. Nah adik-adik, katanya nih banyak orang-orang yang ngaku kalau misalnya aku cinta Nabi Muhammad, aku sayang sama Nabi Muhammad, aku ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi adik-adik, apakah cintanya itu benar? Apakah dia kalau misalnya cinta nih ya, biasanya kalau kita cinta sama seseorang, kita pasti bakal nurut banget sama orang itu. Betul nggak? Betul. Banyak sekarang orang-orang cintanya itu udah salah, nurutnya itu udah salah. Mereka meniru-niru orang-orang kafir adik-adik. Mereka niru-niru orang-orang Korea, ya. Orang Korea joget-joget, orang Korea nonton film dan lain-lain. Mereka malah suka dengan orang-orang Korea. Padahal kata Rasulullah apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Kalau dia cinta sama orang Korea itu agamanya apa ya? Terus kalau dia ikutin orang Korea, dia cinta sama orang Korea, maka kata Rasulullah, seseorang akan bersama yang ia cintai. Orang Koreanya masuk neraka misalnya ya, karena dia tidak memeluk agama Islam, maka orang Islam tersebut yang ngikutin dia akan ikut masuk ke dalam neraka adik-adik. Maka dari itu, kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad, kalau kita mengaku sayang rindu Nabi Muhammad, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka tinggalkan, jangan dideket-deketin. Dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Nah itu yang harusnya kalau misalnya kita benar-benar cinta Nabi Muhammad. Melihara jenggot bagi yang laki-laki, berjilbab menutupi aurat bagi yang perempuan, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, itu baru cinta sama Nabi Muhammad ya. Kalau kita nggak ngelakuin itu berarti nggak cinta adik-adik. Jenggotnya dipotong, jelek punya jenggot, ntar dikatain kambing. Nabi Muhammad jenggotan loh. Ini bukan tradisi orang Arab. Gak mau cingkrang. Padahal Nabi Muhammad sendiri yang menyuruh kita bercelana cingkrang. Ya, cingkrang itu apa? Celananya di atas mata kaki. Bahkan Nabi Muhammad kalau pakai sarung selalu setengah betis adik-adik. Makanya kalau kata Nabi Muhammad, kalau kalian gak suka setengah betis boleh diturunin. Boleh diturunin. Tapi kata Nabi Muhammad, tidak ada hak kain yang menutupi mata kaki. Tapi boleh kalau misalnya pakai sarung kaki atau kaos kaki ya. Kalau pakai kaos kaki boleh nutupin mata kaki. Tapi kalau dari atas ke bawah itu nggak boleh satupun kain yang menutupi mata kaki. Demikian kalau kita memang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak bersolawat kepadanya.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Dan bagaimana cara solawatnya Nabi Muhammad? Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu?" Maka Nabi Muhammad mengajarkan, sebagaimana solawat kalian ketika dibacaan tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, seperti itu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan mencintai juga mentaati Rasulullah itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin. Orang yang ngaku Islam itu wajib cinta kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai Nabi Muhammad lebih kalian cintai daripada ayah, anak-anak, dan manusia seluruhnya. Jadi kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad daripada ayah kita, orang tua kita, anak kita, dan manusia semuanya. Jadi agar iman kita sempurna, yakin kita sempurna kepada Nabi Muhammad, maka kita harus mencintai Rasulullah lebih dari apapun. Nah, selanjutnya adik-adik, kita juga kalau misalnya mencintai Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh berlebihan atau bersifat gulu. Misalnya kita saking cintanya sama Nabi Muhammad sampai berdoa kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tolong dong bilangin ke Allah, aku lagi susah nih hidupnya, aku butuh rezeki." Maka tidak boleh berdoa kepada Rasulullah yang sudah wafat, tidak boleh berdoa kepada manusia yang soleh. Kalau sudah meninggal maka ini nggak boleh, kecuali kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup maka kita boleh berdoa. Banyak para sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad masih hidup, mereka berdoa meminta doakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, doakan untuk kami agar kami masuk surga. Ya Rasulullah, doakan untuk kami agar turun hujan. Ya Rasulullah." Banyak yang mereka meminta doakan kepada Rasulullah. Tetapi ketika Nabi Muhammad wafat, maka tidak ada lagi yang meminta doa ke kuburannya. Dan meminta doa atau mengambil tanah dari kuburannya atau segala sesuatu itu berlebih-lebihan. Maka ini tidak ada ajarannya dari sahabat Nabi ataupun yang lainnya. Dan ini khawatir masuk ke dalam perbuatan syirik. Jadi kita nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi kita cukuplah kita mendoakan, berdoa kepada Allah. Kalau misalnya kita mau minta doain orang, maka mintalah doa kepada orang-orang yang soleh dan tidak berminta kepada para penghuni kubur. Yang seharusnya sekarang penghuni kubur itu kita yang mendoakan, bukan kita berdoa kepada dia, bukan kita meminta kepada dia. Seperti itu. Demikian adik-adik, semoga apa yang Kak Agung sampaikan bermanfaat. Jadi intinya, cintailah Rasulullah dan janganlah kalian berlaku gulu atau berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah. Ya, sehingga datang ke kuburannya, ya ingin ngintip padahal nggak bisa diintip karena kuburan Rasulullah itu sudah dilapis dengan tembok. Jadi kita nggak bisa langsung melihat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh gulu karena sesungguhnya berlebih-lebihan itu telah banyak membinasakan orang-orang sebelum kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.